Jago atau yang dikenal dengan nama Jago ya, itu sebenarnya istilah Jago itu diartikan keagungan ya, karena sebenarnya candi ini, tapi kan orang Jawa gak bisa ngomong Jago jadi Jago, gak bisa ngomong Rohim jadi Rohim ya, seperti itulah. Muhammad jadi Muhammad, itu kata-kata seperti itu mengartikan keagungan sebenarnya Jago itu. Dan inilah tempat Raja Wisnuwardana didharmakan. Ini dalam berbagai macam catatan, terutama kitab Pararaton dan Negara Kertagama menyebutkan candi ini didirikan sekitar tahun 1268. Itu era Singasari. Ada dua tahapan, karena di era Majapahit kan Hayam Wuruk Gajah Mada senang mengkonstruksi ulang bangunan luhur kan. Itu dikonstruksi ulang, diselesaikan secara utuh dengan berbagai macam hiasan atau ukiran ceritanya. Itu sekitar tahun 1343 di bawah naungan Resi Aditya atau lebih dikenal Aditya Warman waktu itu yang mengarsiteki atau yang membangun penyelesaian dan secara utuh. Dan Jago ini mungkin yang saya ketahui di Jawa Timur mempunyai karya atau relief terpanjang di sini Jago ini, karena ada 6 panel yang tersisa. Yang pertama itu cerita tantri atau cerita kumpulan hewan. Terus yang relief keduanya cerita Ari Dharma atau cerita Angling Dharma, lebih dikenal sekarang ya. Terus cerita Kunjara Karna. Yang ketiga menceritakan kehidupan surga neraka. Era itu sudah jelas banget, makanya ada relief yang paling bisa menangis kalau kita ceritakan secara detail itu jembatan Jungkit atau Raja bilang jembatan Ogal Agil. Kalau di sekarang di orang-orang Islam jembatan Sirotol Mustaqim, itu dari dulu sudah ada data-datanya itu. Bayangkan ketika itu relief yang ketiga yang paling panjang sampai sabuk kaki candi itu. Terus yang tengah yang paling utuh, yang paling besar itu relief yang paling besar itu cerita Mahabharata. Yang pertama yaitu cerita Partayatnya. Partayatnya itu cerita Arjuna main dadu. Mesti dengan pernah lihat sinetronnya itu ya, Arjuna main dadu di Akali Sengkuni, yang pertama menaruhkan harta benda kerajaan, saudara-saudaranya sampai istrinya sendiri Drupadi. Itu detail banget ceritanya di sini. Itu yang relief yang keempat. Sedangkan panel yang kedua, istilahnya lantai kedua, itu pun masih dalam tahap tubuh candi sedikit ya. Itu kan tinggal bisa sedikit itu cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna waktu diasingkan ke Gunung Indragila untuk mendapatkan panah pusaka Pasopati bahwa akan terjadi peperangan di Gunung Setra. Cerita itu. Dan yang paling terakhir, cerita paling atas, saya memang tinggal sedikit banget kanan kiri Garbhagriha dan pintu masuk atas sendiri itu cerita Krishnayana. Krishna kecil biru yang sulit diatur ugal-ugalan tapi sakti mandraguna. Itu relief yang ada di Candi Jago ini. Disebut juga Candi Sinkretisme atau perpaduan dua agama antara Buddha dan Hindu. Ada yang juga Hindu Siwa, Candi Hindu Siwa. Karena apa? Adanya diperkuatnya ada patung di depan tadi, kan ada patung bertangan 8 tadi. Itu perwujudan dari Wisnuwardana dijadikan sebagai Dewa Siwa. Sedangkan depan Candi Persis kan ada patung yang ada kelopak bunga Padma, itu disebut Padmasana, itu dengan Buddhis, dengan Buddha. Itu jadinya ini candi sinkretisme, candi perpaduan dua agama. Bisa disebut juga dua agama tapi saling menghargai, rukun, nggak saling gontok-gontokan seperti kita sekarang sama-sama Islam gontok-gontokan. Itulah keindahan Candi Jago ini. Memang sayang istilahnya nggak utuh candi ini karena badan sama kemuncaknya sudah nggak ada, tinggal kaki. Ini sebenarnya tinggal kaki tok, ini tubuhnya ya sedikit pintu masuk itu. Berapa meter, Pak? Kalau prediksi nilai dari ukiran yang di belakang candi, biasanya kan ada gambaran candi kan di belakang candi, di cerita Partayatnya itu di belakang Candi Persis itu ada susunan atau meru. Itu kalau pakem dari kerajaan Singasari kalau nggak 17 meter pasti 19 meter. Itu pakem bangunan Singasari, khas Singasari. Tapi ini tersisa 10,5 meter. Jadi kalau nggak 7 ya 9 meter yang runtuh, hampir separuh. Itu karena ya itu tadi tubuh sama kemuncaknya kan ya nggak ada. Tapi lihat dari semua itu memang dalam penelitian kita tahun 1834 itu banyak reruntuhan tapi bukan dari batuan, tapi hijau. Mungkin merunya terbuat dari hijau, nggak diselesaikan secara detail batu semua, tapi susun itu 7 meru berbentuk meru gitu. Itu mungkin sedikit mengenai
Candi Jago ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau mungkin ada yang lainnya. Ini sudah ada yang direnovasi atau gimana? Ini masih original, nggak tersentuh pemugaran sama sekali. Itu. Terus kalau patung yang di sini itu yang nggak ada kepalanya? Lah itu tadi patung Amogapasa tadi perwujudan dari raja Tidak ada kepalanya. ditemukan sudah nggak ada kepalanya. Ya politik agama waktu itu ya. Ya contohnya patung yang di Padmasana juga itu kan pasti itu patung Dewi Sri atau Dewi Laksmi kalau di orang India, atau kesuburan dari kesuburan itu lihat dari bentuk Padma itu. Kalau di Cina Dewi Kuan Yin sama aja sebenarnya. Nama-namanya sebutan aja tapi dewanya tetap satu. Mungkin ada lagi? Saya kira sudah cukup Pak. Oh iya. Iya.